Kesehatan mental anak adalah bagaimana mereka berpikir, merasa, dan menghadapi dunia. Kalau mental anak sehat, mereka bisa belajar, bermain, dan tumbuh dengan baik. Teman sejati, hari ini saya ngopinya ditemani oleh seorang dosen. Beliau juga seorang psikolog, lalu juga beliau aktif di Himpunan Psikolog Jawa Barat dan juga sebagai Ketua Ikatan Psikologi Klinis Jawa Barat. Ya. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Kang Ilmi Hatta atau lebih lengkapnya Dr. Muhammad Ilmi Hatta, DRS, MC, psikolog. Benar ya, Kang ya? Ya. Alhamdulillah hari ini sebetulnya di Unisba, ini juga senior saya beliau ini. Saya banyak belajar ke Kang Ilmi terkait dengan dunia akademik. Kemudian juga ya beliau juga aktivis dan sampai sekarang beliau juga aktivis. Apalagi dalam bidang psikologi sudah tidak diragukan lagi kompetensi beliau. Nah hari ini juga ada satu hal ya Kang ya, yang kalau saya lihat Kang Ilmi ini sangat concern sekali terhadap masalah kesehatan mental remaja ya Kang ya. Nah saya ada data nih Kang yang saya peroleh. Ternyata laman Tempo pernah melansir ya, ibu kota Jawa Barat, di kota Bandung sebagai ibu kota Jawa Barat itu sebanyak 71.433 siswa punya masalah kesehatan mental, Kang. Tuh. Gimana Kang itu komentar Kang Ilmi? Ya, kesehatan. Nah, saya ingin sampaikan dulu ya apa itu kesehatan mental. Oke. Jadi kesehatan mental itu adalah orang yang sehat mental itu adalah orang yang bisa pertama menyesuaikan diri, ya, adjust, yang well adjust atau yang bisa menyesuaikan diri dengan baik dengan lingkungannya. Dia bisa mengelola emosinya. Ya, bisa emosi itu macam-macam, bukan hanya marah saja, tapi kapan bisa mengelola rasa marah, agresi dengan terkontrol, rasa sedih, gembira yang tidak berlebihan, bisa tahan terhadap stres, resilience penting. Orang sehat mental itu bisa mengungkapkan pendapat dengan baik, bisa berrelasi sosial dengan orang secara sehat gitu ya, secara bisa mengekspresikan keinginan dengan sesuai aturan dan norm yang berlaku gitu. Nah di Jawa Barat ini memang saya dapat data tuh dari tahun yang 2026 saya nggak dapat data. Di Jawa Barat ini saya kebetulan mendapatkan data karena memang mau meluncurkan, ada program meluncuran psikolog ke sekolah. Nah itu memang hampir semirip dengan data 60, mungkin data Tempo terbaru ya. Ya. Tapi itu entah saya 2024 saya dapat data. 2024. Hampir 60.000 lebih. 60.000 lebih siswa SMP yang bermasalah ya. Oke, Kang, tahan dulu Kang. Nah, secara umum kan kita kalau bicara remaja itu kisaran usia 14 ya sampai dengan 20 atau 22 gitu ya Kang ya. Nah, sementara menurut psikologi yang disebut dengan kriteria remaja itu apa Kang? Ada bermacam teori ya. Saya agak lupa karena saya memang bukan dari ini. Tetapi remaja itu mulai dari masa puber. Puber itu usia 10 sampai 12 ya. Kemudian ada remaja awal. Ya. Early adolescent disebutnya. Lalu itu antara usia SMP lah. Ada middle adolescent-nya ya. Ada late adolescent. Nah, late adolescent itu ada di mahasiswa gitu kan. Mahasiswa. Nah, memang masalah yang sangat krusial itu ada di remaja yang puber. Karena kan dia mulai ada perubahan dalam tubuhnya. Nah, itu Kang, ya. yang harus diketahui orang tua tuh sebetulnya pas anak masuk remaja tuh gimana ciri-cirinya gitu. Kalau laki-laki kan ditandai dengan ada buah jagung, tumbuhan tinggi, mulai tumbuh bulu-bulu gitu. Secara fisik ya. Secara fisik gitu kan. Lalu perempuan tanda dia puber itu adalah sama, tumbuh buah dada mulai muncul gitu kan, dan ditandai dengan menstruasi. Ada perubahan dalam tubuhnya. Nah perubahan itu mengagetkan. Ya.
Kemudian suara juga berubah. Ya. Tadinya suara anak kecil sudah mau laki-laki menjadi berat, perempuan lagi memelengking. Dan di situ juga masalah emosinya juga berubah. Oke. Selain fisik, jadi Ya. kalau tadi fisik ditandai anak laki-laki itu secara fisik cakunnya mulai keluar, ada ya, kumis. Kemudian kalau perempuan ya Paling fisik, ya. ciri-ciri perempuannya sudah mulai terlihat, Ya. gitu ya. Itu kalau secara fisik ya. Fisik, Nah, kalau secara emosional, Nah itu tadi, secara emosional itu kan mulai berubah emosinya. Dia mulai ada kebingungan dengan dirinya. Kenapa diri saya ini, gitu kan? Tumbuh, gede, fisiknya udah mulai seperti orang dewasa. Ya. Kalau kita lihat anak SMP sekarang, pertumbuhannya hebat banget. Pesat ya, Kang, Pesat gitu kan. Sehingga kadang-kadang orang tuanya tuh menuntut, lu tuh udah besar, gitu kan. ya, Sementara anak dengan perubahan fisik itu banyak sesuatu yang menjadi gagap gitu kan. Misalnya naruh gelas, itu tiba-tiba tenaganya bisa lebih besar, jadi lebih keras. oke. Ada gejolak emosinya juga mulai berubah, mulai suka dia sama lawan jenis. Berubah. Ya. Nah, banyak orang tua yang tidak memahami ini. Dia Nah, mulai itu dia. memberikan tanggung jawab, kamu udah gede. Ada demand-demand tertentu. Tidak berkomunikasi. Seperti, mohon maaf, menstruasi itu harus diinformasikan. Oh, kamu menstruasi. Ada yang kekagetan. Kenapa? Saya keluar darah gitu kan. Kalau tidak ada pendidikan dari orang tuanya. Ya. Nah, kalau orang tuanya nggak benar memberikan ini, akan membuat tambah kecemasan kepada dia. Ya. Kalau tidak dengan baik menjelaskan. Oh, jadi Kang, secara alamiah perubahan fisik dan perubahan emosional itu memang bawa gejala ini ya yang Ya. tidak stabil gitu ya. Makanya disebutnya teori menurut Karl Lochte adalah masalah storm and stress. Storm, Oke. badai, Ya. dan tekanan gitu kan. Nah, itu membuat dia badai gitu kan. Ya. Dia mulai tertarik kepada laki-laki, membuat ini serba salah, segala macamnya. Ini dia serba salah gitu kan. Oke. Nah, puber itu disebut masalah storm and stress. Gitu. Walaupun secara tidak langsung yang bersangkutan tidak menyadari kalau perubahan itu ternyata perubahan ke arah remaja gitu dia. Tahu, dia sadar, Tahu makanya dia ya. kebingungan, makanya disebut storm and stress. Kenapa Oke. tubuh saya berubah? Oke. Kenapa ada begini? Makanya disitulah pentingnya pendidikan seks dari orang tua. Oke. Jadi sebelum mau bebar, nanti kamu akan menstruasi, apa yang harus dilakukannya, kebersihannya, segala macamnya harus dikasih tahu. Kalau laki-laki itu ditandai dengan wet dream, mimpi basah, Ya. itu juga harus diinformasikan. Ya kan? Nah, jadi secara fisik itu udah orang dewasa, artinya Ya. kalau mereka, nah ini pendidikan yang jarang diberikan, pendidikan Ya, ya. seksual yang diberikan, artinya mereka secara fisik itu sudah bisa bereproduksi. Oke. Fungsi-fungsi biologis dia Ya, sudah fungsi mulai biologis berjalan dia, ya, Kang mohon ya. maaf, misalnya dia menyentuh tubuh tertentu ada seret kayak ini gitu kan. Ada rangsa Kaget kenapa impuls ya, tertentu ada ya. rangsang tertentu gitu kan, mulai tertarik, mulai segala macam. Nah, itu tuh harus ada informasi kepada anak ini. Nah. Sayangnya di kita ini, mohon maaf sekali, lingkungan pendidik masyarakat kita kan lebih banyaknya yang menengah ke bawah. Ya. Yang masih ngurus cari duit, cari apa sehingga anak tidak terperhatikan. Nah, disitulah masalah terjadi. Sebaliknya juga, Kang, seringkali perubahan fisik itu kadang anak tidak menceritakan karena Takut tuh orang stigma tuanya ya, tabu, malu untuk bercerita itu, Kang, Ya. problemnya. karena juga sikap orang tua. Anak akan tetap bercerita ada masalah. Misalnya anak laki-laki, dia pasti akan lebih dekat bapaknya kan. Anak perempuan Ya. dengan ibunya. Ya. Kalau ibunya dekat, apapun, mulai dari misalnya kelas 4, kelas 5 diberitahu segala macam ngobrol, anak akan terbiasa mengungkapkan. Tetapi hampir terjadi, ya ini menurut hasil penelitian rekan saya ya, Bu Isana itu, anak-anak seumuran gitu SD SMP itu subjective well-being-nya itu rendah. Rasa bahagia, psychological well-being itu, kebahagiaan anak itu rendah. Kenapa, Kang? Kok bisa rendah gitu? Itu rendahnya karena tadi yang saya katakan, mohon maaf, masalah ibu bapak sibuk, yang ekonomi atas, ibu bapak sibuk, anak tuh perlu bercerita, Oke. butuh. Dulu ingat saya zaman Mang Odet, dia kalau nggak salah di Kota Bandung tuh ada, mari kita meluk anak. Nah, yang kayak gitu tuh hampir hilang. Iya. Hampir hilang, komunikasi hilang. Ibu sibuk, bapak sibuk, anak tidak, anak pembantu yang ngurusnya pembantu. Iya. Kadang-kadang pembantu kan kalau galak mungkin, Ya. anak rewel dari kecil segala macam. Nggak punya ikatan Nggak batin, punya ikatan kan? batin. Ya, Ada yang sebut teori Bowlby itu attachment. Hmm. Attachment tuh dia diantaranya yang kasarnya lekat. Sentuhan ya? Ya, sentuhan, melekat gitu. Aha. Itu hampir dikatakan hilang Mhm. komunikasi. Nah, sehingga kan nggak bisa bercerita.
Jadi itu jadi ini ya Kang ya, salah satu faktor yang menyebabkan kecemasan juga di kemudian hari. Itu ya, makanya anak menjadi tidak sehat mental. Makanya di Jawa Barat, di kota Bandung itu bukan Bandung, Jawa Barat, betul. jumlahnya segitu, Iya. hampir 70.000. Iya. Ya, karena kesibukan itu, kesibukan, lalu apalagi yang bawah itu kan ekonomi yang pas-pasan atau segala macam itu gampang sekali memicu amarah. Anak dibentak, istilahnya kalau saya mah banyak terapinya cabok, jembel terapi dan bentak terapi, cabok bentak. Ya. Gimana mau bercerita? Nah, itu jadi bermasalah. Ya. Karena Karena perlu edukasi gitu kan. ya edukasi pertama anak pasti di dalam keluarga kan ya, sebelum mereka masuk ke lingkungan sekolah. Nah, ini juga sangat kaget nih Kang. Ternyata ini dilansir dari pikiranrakyat.com, tren gangguan jiwa anak remaja itu di Jawa Barat meningkat, Kang. Meningkat. Sampai katanya yang datang ke poliklinik psikiatri Cisarua itu perharinya 30 orang, Tuh. Kang. Nah, yang paling membuat rusak ini adalah gadget. Oke. Nah, itu sudah ada penelitiannya dari rekan-rekan saya juga. Jadi ketika anak itu tidak bisa, anak kan sekarang ibu sibuk, nggak mau direwelin. Umur baru 6 bulan, kasih gadget. Ya. Kasih gadget gitu kan. Karena nggak mau disibukkan, anak asik. Oke. Nah, keterampilannya artinya kalau sudah sibuk dengan gadget, keterampilan relasi sosial, keterampilan bergaulnya menjadi tidak terlatih. Empati, makanya di yang hasil saya itu kan ada yang disebut prososial, ada yang jadi terlalu baik ya, prososial tidak bisa menolak. Ya semuanya ada masalah sosial tuh bullying segala macam. Karena mereka di sini belajarnya, gadget ini yang paling merusak. Jadi norm orang tua tidak masuk, normanya tidak masuk, anak belajar dari sini normanya segala macamnya. Nah, jadi sekarang tuh apalagi di kalangan mahasiswa sekarang tuh lagi sedang diteliti curhatnya ke siapa? Ke si AI, ke AI. Dia nggak punya ruang curhat di keluarga, nggak punya ruang curhat dengan teman. Tadi akhirnya bermain gadget AI. itu kan akhirnya kan asik sendiri, kurang peduli dengan lingkungan. Ya. Relasi sosial itu harus dilatih dari sejak kecil. Ya. Kita berempati itu harus dilatih sejak kecil. Misalnya, ya, ada anak kecil yang lain, ada anak kecil lain misalnya, saudara, main dong sana. Ayo dong jangan malu-malu. Itu adalah relasi sosial. Relasi sosial. Kamu punya makanan, berbagi dong, kasihan itu. Nah, itu adalah melatih empati. Oke. Nah, itu tuh kan hampir hilang. Karena semua sibuk dengan gadget. Ya. Ada kemana aja kan udah ada gadget di semua itu. Nah, Ya. ini yang lebih merusak lagi gitu. Oke. Orang tua nggak mau disibukin, sudah kasih. Handphonenya rusak, lu kasih segala macam gitu kan. Nah, ini yang tampaknya lebih mengganggu pertumbuhan mental yang baik. Oke. Kang, tadi Akang menyebutkan ya bahwa sebetulnya kemampuan sosialisasi anak remaja itu kan harus dilatih ya. Nah, salah satu ruang latihan sosialisasi anak itu kan sebetulnya sekolah, Kang. Nah, Betul. tapi problemnya harusnya kan sekolah itu menjadi tempat yang nyaman buat anak sama remaja gitu. Tapi seringkali malah sebaliknya gitu, Kang. Nah, karena kan masing-masing ke sekolah tuh sudah tidak terlatih secara, makanya ada masalah prososial, ada masalah sosial itu kan. Dari rumahnya kan sudah tidak terlatih juga. Kan melatih sosial itu ketika anak mulai berjalan, merangkak, ada anak dari situ. Nah, ketika dia menjadi individual di rumahnya sendiri, kan sekarang mah anak rata-rata hanya 2, hanya 3. Ya. Beda dengan saya yang 9, 2 lagi itu ke-11-an tuh ya. Di situ tuh sudah ada latihan harus ini sekarang giliran kakak pertamanya, kamu, kakak keduanya. kamu lagi segala macam nggak ada berbagi. Sekarang kan 2, apa aja kalau yang punya itu keinginannya dipenuhi. Ya, keinginan dipenuhi dan orang mau main kemana aja dibatasin. Dulu zaman saya zaman kelas 1 SMP saya udah main sendiri ke Pangandaran, nggak khawatir. Nah, latihan sosial ini dari rumah udah membawa masing karakter, sudah membasing gini yang tidak baik karena masalah pola asuh, datang ke sekolah, bertemu dengan orang yang juga sama di sekolahnya juga punya problem yang punya sama problem sebelumnya yang sama, ya. seperti itu. Di situ malah terjadi, misalnya ya ada anak yang segala macamnya dipenuhi, atau ada juga anak yang dididik dengan kekasaran.
Nah, kalau skill penuhi itu akan menimbulkan karakter apa di sana? Oke. Gampang ngebully orang, Ya, ya. karena tidak pernah menghargai empatinya kan, ngerebut mainan orang. Makanya di sini dan ada juga ya masalah yang lainnya kan, merasa harus kecenderungan NPD gitu harus diperhatikan karena di rumah itu menjadi berbaur gitu masalah itu. Nah, inilah yang memang harus menjadi concern sebetulnya. Jadi faktornya di keluarga. Keluarga dulu. Nah, kalau masalahnya lingkungannya sudah baik di sekolah, ini kalau keluarganya nggak baik datang lagi. Ya. Gitu, jadi tidak harus holistik memecahkannya. Jadi sebetulnya jumlah anggota keluarga itu juga ruang latihan Sebetulnya. bergaul, bersosialisasi. Ya. Ya kan? Lingkungan rumah juga bergaul gitu. Nah, Tapi problemnya kita dulu anak KB cukup 2 anak. Kalau 2 anak gitu. Enggak, diantara juga di lingkungan rumah kita juga kan kadang-kadang anak tidak boleh bergaul dengan tetangga, dibatasin juga. Coba aja di beberapa tempat kan. Malah kan mencontohkan juga kadang-kadang ribut dengan tetangga. Nah, kekerabatannya itu udah menjadi hilang gitu aja. Tapi kadang ada juga Kang yang orang tua yang memproteksi ya jangan terlalu banyak sering keluar karena dia khawatir pergaulan. Bukan, di perumahan kan juga sekarang sudah mulai ya? Ya, ditahan. Oke. Ya. Jadi tadi dulu Jaya zaman SMP udah ke Pangandaran karena kalau anak saya kemarin 2 jam juga udah khawatir gitu. Karena lingkungannya yang tidak ramah kan. Akang juga termasuk yang khawatir gitu. Termasuk khawatir kan. Walaupun dulu SMP main ke Pangandaran. Karena kan banyak sekarang penipuan, anak diculik, anak dibawa, anak di itu. Gitu kan. Itu kan menjadi kekhawatiran orang tua. Jadi kan kompleks masalah. Ya dulu orang tua saya melepaskan tenang. Tidak ada kejadian apa-apa gitu kan. Udah tahu kemana gitu. Kalau sekarang kejadiannya kan banyak, kita tahu sendiri. Anak tiba-tiba dibawa hilang 2 hari, 3 hari kemana gitu. Nah, malah anak kecil banyak diculik gitu kan segala macam. Nah, ini kan mengkhawatirkan semua orang tua. Gitu. Nah Kang, balik lagi ke problem kondisi sekolah ya Kang. Yang tadinya harusnya jadi tempat yang nyaman, tapi ternyata ya berita tentang bullying itu sangat banyak gitu ya. Hampir setiap hari terjadi. Apa PR sekolah sekarang Kang sebetulnya? Begini, ya. Dalam dulu zaman saya SD juga ada berkelahi. Ada betul. Bullying tuh ada. Bullying itu ada gitu. Saling nyebut, ngejek, kadang nyebut nama orang tua kan. Segala macam seperti itu kan. Nah, yang hilang adalah yang hilang di mana di sekolah itu perhatian terhadap gurunya itu. Perhatian guru terhadap anaknya gitu kan. Jadi ketika ada anak yang seperti ini, peran guru agak berkurang kalau saya amati gitu kan. Jadi si lingkungan sekolah yang sehat mental itu yang seperti apa? Nah ini kebetulan nanti nih minggu depan tuh ada seminarnya di BPI untuk kepala sekolah, kita HIMSI yang menginisiasi bersama Pemkot Bandung. Bagaimana lingkungan sekolah yang nyaman? Guru tuh harus mampu mendetek, guru BK, guru kelas, ini anak bermasalah. Harus berani ngobrol, kemampuan deteksi itu yang sekarang mungkin karena kesibukan guru itu hilang. Iya Kang, sibuk administrasi ya, kan? sibuk administrasi, sama seperti saya dosen, kita sibuk administrasi juga kan? Sibuk administrasi, sibuk ini itu gitu kan. Nah ini yang membuat observasi, pengamatan terhadap anak itu menjadi berkurang. Nah, memang sekolah sih tidak bisa terlalu disalahkan. Sekolah menurut saya sih kan lingkungan sekolah kan orang yang suka lupa tuh bahwa dalam lingkungan sekolah tuh ada mendidik, bukan hanya mengajar saja. Nah, mendidiknya ini yang hilang. Nah, kadang-kadang guru juga sekarang takut. Sebetulnya betul. Teguran, kerasan, ada apa gitu kan. Dulu dicepret biasa aja. Ya enggak, orang tuanya juga mendukung. Kamu nakal sih gitu kan. Kamu gini gitu kan. Berarti ada ini ya Kang ada perubahan dari pola pandang orang tua juga. Ya, pola pandang. Gitu. Sekarang kan anak dimasalahin, ditegur. Misalnya kan datang orang tuanya. Kata dia ada proteksi yang terlalu berlebihan dari orang tua. Nah, lupa orang tua guru tuh lupa untuk mendidik anak tuh. Mendidik itu kan banyak luasnya. Salah satunya adalah disiplin. Nah, disiplin ini yang hilang gitu. Kalau menurut saya disiplin, lalu mengamati anak-anak itu dengan yang bagus kan di swasta kan. Oh, anak ini kayaknya kok diem aja, ada apa, datengin, ajak ngobrol.
Nah, sehingga kalau udah terdeteksi itu bullying akan berkurang. Anak mendiamin, bahwa saya diejek itu nggak berani bercerita. Ya. Nah, ketika anak menjadi lebih pendiam itu kan kemampuan guru kelas yang mengajar mendeteksi, untuk ya. mendeteksi itu, sehingga bullyingnya bisa dicegah, gitu kan. Oke. Nah, kemudian juga ya memberikan psikoedukasi kan, bullying itu ke ini. Tapi bagaimanapun memberikan edukasi, bagi suasana sekolah yang bagus, datang. Gini kan, bullying ini kan kebiasaan orang tua kita adalah selalu membandingkan dengan orang lain. Tuh si itu melalui halus. Membandingkan anak. Ya, anak. Oke, itu membandingkan anak itu ya. menurut saya itu kurang bagus gitu kan. Terus juga tadi membentak, apapun juga kadang-kadang menghina dengan panggilan-panggilan yang tidak bagus gitu kan. Nah, anak tuh belajar kalau model behaviors tuh. Ya, betul. Atau orang tua melakukan kekerasan, orang tua saya menginginkan sesuatu dengan cara kekerasan. Cara kekerasan. Saya pun kalau ke orang lain pakai cara kekerasan. Oke. Kebetulan dia punya fisik. Dan demikian juga orang tua saya menghina karena saya tidak mampu ini. Oke. Dia juga belajar ketika ada orang teman yang seperti itu, dia kurang dihina juga gitu kan. Nah, itu yang jadi harus balance. Makanya kata saya juga programnya nanti di Kota Bandung itu bukan hanya buat guru dan ini aja, tetapi juga orang tuanya harus diberi edukasi. Itu bukan hanya di Kota Bandung sebetulnya ya, ya semua ya, di se-Jawa Barat Bandung, juga kan ya. Terbesar Bandung. Karena Bandung itu orangnya sudah banyak terlalu individualistis, gitu kan, terlalu kurang peduli sama yang lain, gitu. Kang, balik lagi nih tadi ke persoalan disiplin. Kan tadi Kang Ilmi bilang bahwa sekarang guru juga merasa ada beban ya ketika menerapkan reward punishment, hukuman gitu. Takut nanti orang tuanya kemudian protes, melapor. Padahal kalau misalnya kita lihat, orang tua yang sekarang anaknya sekolah itu kan rata-rata generasi milenial ke atas. Yang sebetulnya zaman dulu mereka dapat didikan yang keras. Kenapa kok tiba-tiba sekarang ketika anaknya didisiplinkan, mereka tidak terima gitu kan? Ya, itu tadi ada overprotective yang berlebihan. Tapi mungkin juga begini, cara menghukumnya juga mungkin sekarang harus dirubah. Harus dirubah, harus apa? Kalau dulu fisik, ya, hasil penelitian memang kurang baik gitu ya. Nah sekarang mungkin berubahlah dengan cara lain. Misalnya kalau anak melanggar aturan di sekolah, suruh mengerjakan tugas tertentu, suruh mengerjakan tugas tertentu itu yang misalnya apa? Dia harus menulis, dulu juga sama ada harus menulis banyak ini tentang sehalaman ini, gitu kan. Nah, mungkin ke arah sana, baca rangkuman buku ke arah sana, gitu kan, seperti itu kan. Dan yang penting itu dahulu dikasih tahu, yang penting itu memberitahu kamu dihukum karena kesalahan apa, itu. Jadi nah ini dalam kehidupan nyata nanti ada gimana-gimana, nah kalau itu dihukum nanti diberilah hukuman-hukuman yang kalau ke arah fisik sih saya nggak setuju gitu ya, kurang setuju juga, cuman yang ada, jadi artinya ketika kalau anak membuat kesalahan yang cukup besar, yang melanggar aturan, ya misalnya tidak boleh main gadget, di sana main gadget, dari hukumnya misalnya tidak boleh bawa gadget berapa hari gitu kan, seperti itu. Jadi hukuman-hukuman yang memang supaya menyadarkan dia agar tahu kalau saya membuat kesalahan tuh pasti dihukum. Dan yang paling penting gitu tadi ya Kang ya, anak orang tua juga mendukung. Okay. Nah, orang tua mendukung tuh ini harusnya yang kurang terjadi sekarang tuh kan adalah kalau dulu memang jarang ya orang tua dipanggil, kumpul, diterangkan. Nah, sekarang kan ada komite-komite sekolah. Nah, itu mungkin sekali-kali sekolah tuh harus mengundang orang tua, berikan edukasi tertentu. Bahwa di sekolah kami sudah merata aturan ini, misalnya aturannya ya di sekolah ini tidak boleh selama ini gadget ditaruh di sini. Nah, ini kan ada orang tua yang keberatan. Karena saya nanti ada mau ngubungi segala macam. Nah, itu harus dikasih tahu. Ya. Atau misalnya di kami ini ada program ini misalnya sama-sama membersihkan kelas, membersihkan WC bersama-sama. Nah, jadi relasi. Kadang-kadang ada orang tua yang nggak setuju, ngapain anak suka. Nah, disampaikan sama sekolah itu tujuannya untuk apa, segala macam untuk apa.
harus ada 3 bulan sekali, 6 bulan ya adanya itu juga hampir dikatakan nggak ada ya. Saya punya pengalaman di anak SMA negeri, SMP negeri. Program-program sekolah itu tidak tersosialisasikan dengan baik. Gitu. Apalagi yang melibatkan orang tua. Iya, melibatkan orang tua. Kan banyaknya yang datang mah ibu-ibu kan ya, yang di rumah. Nah itu hampir nggak ada. Sama saya di SMP negeri itu hampir nggak ada. Mau di rumah tuh harus gimana segala macam. Ya 1 tahun sekali 2 kali itu harus ada komunikasi guru dengan orang tua. Walaupun sudah ada di grup chat ya, gitu. Tapi hanya info sekolah aja gitu. Tugas biasanya kan hanya sebatas itu. Sebatas itu. Nah, selain problem ini ya Kang, interaksi, bullying dan lain sebagainya, sebetulnya beban akademik juga anak-anak mungkin punya faktor juga ya itu. Ya, kalau ngomong beban akademik sih, kemarin gini ya, kan berubah lagi kurikulumnya baru 2 tahun. Kurikulum untuk anak SD sampai SMA. SD, SMP, SMA berubah. Kan ganti menteri. Ya. Mendik ininya, Mendiknasnya gitu kan ya. Nah ini juga kan akan membuat bingung. Ya kan? Saya bukan pro sebelumnya kan. Bahwa anak itu harus diprediksi 10 tahun mendatang itu akan seperti apa gitu kan. Nah memprediksinya seperti apa? Akan terjadi apa 10 tahun mendatang itu gitu kan. Bahwa ternyata kan kemandirian tuh yang utama gitu kan. Nah kemarin itu kan ada program kemandirian yang mulai hilang di antara kita tuh apa sih? Solidaritas, kepedulian. Kemarin kan ada program project gitu ya, walaupun hanya bikin kue bareng-bareng. Nah yang kayak gitu tuh menurut saya itu penting. Ya penting. Tapi kan karena sekarang berubah karena matematiknya jeblok semuanya seperti itu gitu. Perkalian 6 kali 5 ya itu kan dasar, masa kalau nggak tahu gitu kan berarti ada yang salah. Tapi kan tidak harus matematik yang jelimet dengan rumus ini seperti saya dapatkan dulu. Itu pada akhirnya ketika saya berkuliah di mana? Di psikologi itu kan hanya statistik yang apalagi sekarang dengan apa? Chat. Bukan, dengan teknologi kalkulator segala macamnya bisa teratasi gitu kan. Nah, dulu itu kan bagus, orang passionnya mau kemana di SMA itu kan. Saya mau menjadi ilmu komunikasi gitu kan, matematiknya taraf apa. Nah sekarang kan enggak, semua harus begitu. Balik lagi gitu kan. Nah bolak-balik kurikulum ini juga akan membingungkan orang tua, membingungkan anak juga. Termasuk itu juga menjadi salah satu faktor ya yang mendorong anak mungkin menjadi stres kan di sekolah. Jadi PR banyak. Kalau sekarang nggak boleh ada PR ya. Oh sekarang? Ya. Di semua tingkatan itu Kang? Hampir ya. Tapi itu juga tidak tepat gitu menurut saya. Cuman kan tinggal mengukur aja. Oke, beban PR-nya harus disesuaikan tugas ya. Tugas itu kan bukan hanya PR, segala banyak bermacam tugas. Kan kalau kayak kemarin tuh ada proyek apa, walaupun hanya bikin kue dadar gulung, tapi ada di situ dilatih kerjasama gitu. Nah ini saya nggak tahu ke depannya seperti apa. Nah pokoknya kurikulum itu harus memprediksi 10 tahun ke depan seperti apa. Kemampuan yang harus disiapkan gitu ya. Gitu kan. Supaya si remaja itu bisa beradaptasi nanti dengan ya kondisi zaman, lingkungan gitu ya Kang ya. Ya itu. Nah ini sekarang berubah lagi gitu. Nah ini di penelitian Kang Ilmi disebutkan ada beberapa jenis gangguan mental ya Kang ya. Ada peer problem, kemudian prosocial behavior, emotional problem, conduct problem, dan hyperaktif gitu ya Kang. Yang paling banyak sebetulnya yang dialami oleh anak remaja itu yang mana Kang? Itu yang nomor 1 itu kan itu. Peer problem ya? Peer problem, masalah dengan teman tadi yang kita bahas di awal. Karena gadget, karena anak tidak terlatih secara sosial, timbullah bullying di situ. Bullying ada, lalu juga kan tadi SMA, SMP itu kan sekarang sudah berubah, sepatu harus sama, hitam segala macam. Tapi ketika bawa HP tidak dibatasi. Ada Apple segala macam, keirian ada, kecemburuan sosial ada segala macam. Itu bisa peer problem, ya bisa menimbulkan masalah juga gitu kan. Nah, yang keduanya adalah prososial. Karena anak itu ingin baik sama teman, ingin apa, atau pola asuh yang juga kurang tepat, anak itu terlalu baik, tidak bisa menolak.
Oh, itu juga Ya, nggak masalah bagus ya. juga. Itu juga masalah kemudian mental juga ya. nggak berani mengatakan tidak. Ya. Itu juga mungkin karena terlalu galak orang tuanya, sehingga dia tidak, ketika mau menentang nggak berani gitu kan, karena selalu disalahkan sama orang tua. Itu emotional problem, orang bisa cemas. Nah ini yang paling kemarin dikhawatirkan oleh secara nasional. Ya. Itu bisa menjadi bunuh diri. Nah sebetulnya Itu. yang faktor yang paling banyak menyebabkan anak remaja cemas itu apa, Kang? Ya Itu terutama di pola asuh. Jawa Barat. Iya, pola asuh. Kata saya tadi, Jadi tetap semuanya ya dari awal awalnya ya di pola asuh. pola Kalau asuh saya ya. berkesimpulan di pola asuh. Jadi misalnya ya tadi orang tua tidak ada yang marah-marah, tadi terapi jembel, polotot, gaplok. Iya, iya. Ya, itu membuat anak saya kalau ada keinginan itu tidak berani, takut salah. Oke. Jadi mau bertanya aja nggak berani, takut salah. Menimbulkanlah kecemasan, menimbulkan stres. Oke. Terus kalau ada tidak bisa, orang bunuh diri itu adalah orang yang depresi sebetulnya kan, tidak berani mengungkapkan segala sesuatu. Dan mencegah bunuh diri itu hanya gampang, bukan gampang ya. Mau berbicara, ada orang yang mau diajak bicara gitu. Oke. Nah ini kan nggak ada sama sekali. Dia merasa tidak ada harganya dalam diri itu. Nah itu yang makanya banyak orang bunuh diri. Nah ini muaranya di sana. Tadi anak dibanding-bandingkan, kamu tuh bodoh, orang lain mau begini, kamu ini terus. Ya. Nah itu menimpa. Tapi ketika ada yang begitu juga menimpanya lain gitu kan. Orang kan beda-beda dididik kayak gitu tuh tidak sama. Iya, hasilnya kan beda menjadi kan. kondak nantinya. Oke. Gua dipukulin terus. Nah, kondak ini yang nomor 4 itu ada 9.000 berapa tuh? 12. Itu bibit dari orang berbuat kriminal. Oke. Gitu. Orang berbuat kriminal tuh ya karena tadi orang tua saya kalau menginginkan sesuatu ke saya pakai kekerasan. Saya juga pakai kekerasannya ke orang lain. Ya. Atau dia karena kesal di rumah melampiaskan ke orang lain, tidak berani ke orang lain di rumah. Berbuatlah sesuatu yang nggak benar. Kondak Dan juga itu bisa memuaskan dia ya, Kang ya. Kondak juga karena mungkin pendidikan moralnya yang tidak bagus di rumah, di rumahnya. Ya, orang tua ketika anak berbuat salah dibiarin. Nggak ada penanaman norma moral, nggak ada apa, gimana dia aja. Atau memang tidak ada mendidik sananya kan. Banyak orang dua-duanya sibuk dididik sama pembantu. Betul. Tidak ada penerapan norma moral. Dan apalagi Kang sekarang kan rata-rata ya hampir semua, sebagian besar lah ya kalau nggak semua. Sekolah itu kan sekarang sudah menerapkan full day. Ya. Anak sudah mulai masuk jam 7, kadang jam 4 baru pulang. Sehingga komunikasi sama orang tuanya juga kan terbatas. semakin minim gitu Nah, kan. ada orang yang mengatakan yang penting nggak apa-apa 2 hari quality time. Nah, asal quality time. Nah, itu juga kalau menurut saya mah nggak efektif ya. Yang bisa nggak sih orang tuh quality time? Karena kan anak juga harus terbiasa mengungkapkan masalah ke orang tua. Jadi harus setiap hari aja, mulai dari kecil. Gimana hari ini di sekolah, cerita dong, ini dong. Nah, tetapi ketika kecil sudah enak kayak gitu, tiba-tiba ada masalah dengan orang tuanya. Bapaknya selingkuh lah, ya selingkuh lah. Yang sudah terbiasa dengan baik itu akan jadi buyar. Nah, masalah itu juga jangan dilupakan. Kalau diteliti lebih dalam lagi, yang bermula ini masalahnya berapa persen yang orang tuanya bercerai. Faktor yang menyebabkan kemudian kesehatan mental anak juga terganggu. Ya. Nah, kalau orang pertuanya bercerai, kalau itu kan biasanya yang satu nanti menikah lagi, bawa bapak orang baru, ya, atau perlu ibu bersosialisasi baru. lagi. Nah, ada ketidakcocokan, tambah lagi. Jadi rantainya panjang. Cuma di sini saya tidak bisa mendeteksi berapa dari sekian puluh ribu, 60.000 ini kalau nggak salah dari gitu, yang orang dari faktor bercerai. Orang tuanya. Gitu. Nah, Kang, kan sering kali ya ada omongan gitu ya. Ya namanya juga remaja lah, nakal-nakal dikit wajar gitu. Nah, yang disebut nakal wajar tuh yang seperti apa sebetulnya? Nakal wajar tuh wajar, masih dalam koridor norma kalau menurut saya. Tapi kalau sudah mencuri, wajar tidak? Kan tidak gitu kan. Nah, sekarang tuh kan yang gini misalnya ya, yang wajar tuh berkelahi dalam batas normal dulu tuh dianggap wajar.
Oke. tuk pisah. Selesai. Karena besoknya selesai, nggak ada Oke. apa-apa lagi. Nah yang sekarang yang menjadi tidak normal adalah berkelahi di sini membawa teman, Urusan jadi urusan panjang. ataupun orang tua Ikut terlibat. gitu kan. Oke. Nah persaingan itu kan tetap ada di remaja itu. Di ciri remaja itu normal tuh ngegeng, berkelompok. Berkelompok. Yang tadi ya, peer sosial juga ya. Peer sosial berkelompoknya wajar. Kadang-kadang kita pakai kaos dengan nama Identitas identitas Oke. tertentu. Ya. Tapi ketika itu menjadi suatu identitas yang kebablasan, ya karena tadi kan ya ingin lebih hebat, lebih apa, Oke. merasa bapaknya ini segala macam, terjadilah yang Tindak. saling serbu yang ke arah kriminal, Oke. gitu kan, dengan bawa senjata segala macam gitu kan. Nah, sebetulnya kan dulu juga sama, ada kelompok, karena itu memang ciri khasnya. Ya. Tapi ya biasa aja gitu, bersaing seperti itu normal, persaingan itu. Ciri yang lain, Kang. Ya. Kenakalan yang wajar selain tadi berkelahi yang dalam konteksnya selesai ya. Nah, yang lain misalnya apa? Ciri yang lain tuh seperti apa ya? Yang masih norm tuh kenakalan, artinya tidak melanggar aturan ya. Ya. Tidak melanggar, tidak juvenile delinquent. Ya, misalnya tadi mulai minuman keras, mulai mabok itu tidak normal kan. Tapi kalau dia mencoba sesuatu, misalnya ngerokok terus tahu tidak enak, tidak diteruskan, Selesai. itu masih menurut saya sih batas wajar. Batas wajar ya. Artinya Batas wajar. selama dia Ya, ketahuan kita orang tua tidak marah meluruskan gitu kan. Bahkan ada orang tua karena dia ngerokok, anaknya ngerokok ya tidak naon lah gitu kan. Jadi ini mulai kenakalan. problem lain ya. Problem lain. Karena tidak bisa menerapkan Ya. norma. Berbohong itu juga, mulai berbohong itu kan kenakalan juga. Ya, ya. Kenakalan kayak misalnya ya punten gitu ya, ngegodain temennya sampai nangis. Nah, boleh kalau sekali diingetin sudah tidak melakukan lagi, itu menurut Itu saya masih dalam batas wajar ya. gitu kan. Oke. Tapi kalau dia sudah membuat keributan terus, nah itu sudah menjadi tidak normal. Ya termasuk ya dulu kan mengalami masa sekolah, Ya. bolos sekolah, itu Ya, juga termasuk wajar ya. Bolos. Tapi kalau sering mah tidak wajar. Karena misalnya Jadi seminggu berapa kali ya? kalau udah dalam 1 bulan misalnya ya, dia bersama sama teman keluar sebentar, langsung masuk Ya. lagi, itu wajar coba-coba. Oke. Tapi anak harus tahu bahwa itu salah. Tapi kalau dalam 1 bulan udah 4 kali, 5 kali itu tidak wajar. Oke. Artinya yang kita sebut wajar itu ketika anak atau remaja mencoba, kemudian dia tahu konsekuensinya, dia nggak Ya, melanjutkan. mencobanya dalam batas kenormalan. Batas Karena ada kenormalan. anak tuh ada rasa ingin tahu. Ya. Misalnya gini kayak saya, ini bioskop tontonan untuk 17 tahun, masuk gitu kan, sekali udah. Itu adalah memuaskan rasa ingin tahu dia gitu kan. Ya. Mencobanya gitu kan. Atau misalnya sekarang anak yang gegeberan motor sekali udah Ya. nyoba gitu kan. Makanya kan terus disalurkan. Ya. Karena energinya lebih. Nah, kalau tidak ada penyaluran itu, ya akhirnya akan membuat tadi kegeberan di tempat umum, orang lain tersinggung, jadilah perkelahian. Ya, Muncul seperti itu, masalah-masalah masalah. baru ya. Jadi Oke. penyalurannya ya memang ada sirkuitnya, silakan. Kan itu bentuk yang kenakalan kalau menurut saya mah ingin ngebutuh. Oke. Tapi ketika disalurkan dengan baik, ada tempatnya, sudah tersalurkan di situ, tidak membahayakan orang lain kan. Ya. Gitu. Nah, kenakalan lainnya juga kan apa berkelahi. Salurkan jadi olahraga bela diri. Ya, Terbaik ya. lagi. Ada keinginan berkelahi, agresinya ada tinggi Ada ya. gitu kan. Wajar ya, itu satu hal yang wajar. Tapi ya disalurkan ke olahraga gitu, Oke. ke tempatnya. Udah kamu masuk karate. Ya, ya. Nah, artinya mengajarkan kalau mau berkelahi ya dari situlah tempatnya gitu kan, ada aturannya gitu Kompetisi kan. yang formal Ya, gitu kan, formal. ikut bela Ya, diri. ikut bela Kalau dia diri. seneng geber-geberan, ya Ada ikutlah, ada sirkuit gitu kan, sirkuit. ya, Oke. seperti itu. Oke. Kenakalan yang pakai knalpot brong. Ah, Nah, itu kan nakalan. Ya. Tapi kalau sudah kelewatan mengganggu orang lain. ya. Gitu. Oke. Nah, Kang, lanjut yang tadi ya terkait dengan sosial media ya. Karena kan anak-anak sekarang yang mungkin SD dan SMP sejak lahir mereka sudah terbiasa dengan sosial media gitu kan, sehingga mungkin saja mereka menemukan
kenyamanan yang tarafnya mungkin sama dengan bersosialisasi di lingkungan real itu gimana, Kang? Oh, menurut saya beda. Tadi ya semuanya karena kebiasaan. Kebiasaan dan kebiasaan itu menimbulkan kenyamanan. Nah, kenyamanan itu mereka dapatkan ya di sosial media. Saya dapat tahu segala macam dari sosial media, gitu kan. Anak itu melihat itu. Kemudian juga ketika saya ingin curhat di medsos juga saya ada yang menerima curhat saya. Nah, itu kan jadi kebiasaan. Ya, terus ada kepuasan tersendiri dengan saya main game. Ya. Nah, terus main game, kadang saya nggak ada teman, nggak ada apa yang ngajak bicara gitu kan, nggak ada yang mengalihkan ya. Pelariannya ke situ ya. Ke situ, akhirnya jadi edik. Oke. Gitu kan. Jadi edik itu kan ketika mendapatkan sesuatu yang sebetulnya tidak pas, ada kepuasan di situ, ya jadi edik. Nah, orang menemukan kepuasan yang harusnya energi itu harus dialirkan. Energi remaja lagi besar, energi apa, di luar tidak ada bisa menyalurkan energi, tercurah ke konsentrasi ke sini, nyaman di sini, gitu. Padahal sebetulnya sosial media itu asosial sebetulnya kan? Iya, tidak ini, tapi kan dia dapat nyaman, dia dapat dilayani, dan dia misalnya di luaran saya tidak berani ngomong, tidak berani mengumpat, tidak bullying. Di sini saya mau bullying dengan anonimus gitu kan. Ya, ada ruang ekspresi yang dia nggak bisa peroleh, betul Kang. Ya. Kalau misalnya dia di sekolahnya tidak berani ngebully gitu ya, dia salurkan di media sosial gitu. Ya, dengan identitas yang disembunyikan gitu kan. Nah, itu yang repotnya. Oke. Bagaimanapun juga bukan melarang ya. Sosial media ini sekarang ini kan orang-orang yang situnya itu kan edukasinya, literasinya yang kurang. Ya. Gitu. Nah, kaitan sama sosmed, Kang. Komdigi ya, Menteri Mutia Hafid sudah mengeluarkan surat ya bahwa penggunaan media sosial, game online itu ada batasannya, di bawah umur 17 tahun harus dibatasi. Menurut Kang Ilmi itu efektif dan memang bisa mengontrol nggak sebetulnya? Saya setuju itu. Ya. Seperti di Cina itu kan ada pembatasan ya. TikToknya nggak boleh kalau nggak salah ya di sana tuh ya. Nah, saya setuju itu. Ya, setuju itu tuh artinya kan gini. Sekarang hampir dari kalangan anak SD sampai ibu-ibunya selalu main TikTok gitu. Ya. Nah, itu kan jadi pleasure sendiri, kenyangan sendiri yang bisa membuat orang edik. Dan di situ di TikTok juga ada belanja segala macam, bisa orang menjadi impulse buying, ya bisa beli segala macam saja yang membuat tidak terkontrol. Nah, ini juga akan merembet ke anak-anak. Belum informasi lain yang tidak ada kontrolnya. Itu kan kita sebagai orang tua itu kan susah mengontrol, kamu lihat apa. Belum dari cara berpakaian, apalagi saya nggak tahu di Twitter tuh kan sampai blue film tuh kan ada ya. Nah, ini adalah suatu bentuk pengontrolan. Nah, tetapi, apakah ini akan efektif? Orang tuanya ngedukung nggak? Iya, tetap aja kan sebetulnya negara kan tidak punya alat untuk pengawasan. Betul, kan, tidak gitu punya. Nah, sekarang gampang gitu kan, harus memasukkan NIK gitu kan. Saya nggak tahu jenis kontrolnya seperti apa kan. Anak yang baru lahir juga udah punya NIK gitu kan. Oke. Nah, misalnya memasukkan itu, ini umurnya kan bisa kedetek, umurnya segini nggak bisa. Tapi ketika orang tuanya memberikan NIK-nya sendiri untuk jadikan NIM. Balik lagi ya, kontrol dan pola asuh orang tua itu yang menjadi faktor ya. Jadi si orang tuanya juga harus jangan terlalu menyalahkan anak, orang tuanya juga harus diedukasi. Dan kalau sekarang orang tua, kayak saya ya dulu, sebelum COVID, anak-anak tuh masih SD, jam 6 harus HP diambil, udah belajar. Tapi begitu COVID kan tidak bisa, karena HP-nya semua jadi tempat pelajaran. Semua aktivitas di rumah. Kan. Walaupun belum, itu harus orang tuanya juga harus sadar. Tapi kalau ini saya nggak tahu sistem pengontrolannya seperti apa sih. Komdigi itu. Bahwa anak yang 14-15 tahun itu tidak bisa mengakses TikTok gitu kan. Itu
gimana? Susah kan sebetulnya. Jadi Kembali tadi lagi kalau kan misalnya peran- syaratnya NIK, ya kan anak baru lahir juga dari kartu keluarga udah ada NIK. sudah ada -nya. ya. Harus memasukkan NIK. Dan misalnya dibatasin satu NIK berapa. Nah kalau orang tuanya ngasih, itu kan tidak terkontrol lagi. Oke. Saya nggak tahu, belum mempelajari dengan baik. Pokoknya ada pembatasannya seperti apa ya? Ya. Kan kalau sekarang pembatasan anak juga tahu, cantumkan tanggal lahir mereka. Manipulasi ya. Jadi dia tahu sendiri. Iya. Akhirnya kan dilebihin aja lahir tahun Oke. berapa gitu kan. Iya. Atau dia misalnya harus upload apa kartu, kan yang di bawah 17 tahun ada kartu penduduk. Nah itu cara mengontrolnya saya nggak tahu seperti apa. Jadi saya tidak bisa menilai ini efektif atau tidak, walaupun kemarin Komdigi mengatakan TikTok sudah memban sekian ribu akun yang di bawah umur 17 tahun. Yang dari mana itu kan? Kalau hanya ngisi sendiri ya nanti dirubah lagi. Betul. Kan sekarang apalagi banyak akun second account, third account, fourth account. Iya, betul. Gitu kan. Oke. Kang, balik lagi ke masalah problem kesehatan mental kan. Itu banyak banget ya. Ada kecemasan, rasa sedih berlebihan, kemudian kesepian dan lain sebagainya. Perlu penanganan khusus psikolog kan ya, Kang ya? Iya. Tapi kadang suka ada stigma, Kang. Mau ngapain datang ke psikolog? Udah gila gitu kan. Stigmanya ketika orang datang ke psikolog tuh selalu aja ada stigma negatif gitu, Kang. Jadi orang tuh malu mau datang ke psikolog tuh. Gitu. Betul. Nah itu cara mengatasinya gimana, Kang? Ya, ini sekarang HIMSI itu kebetulan di Kota Bandung lagi jadi pilot proyek dan wali kotanya juga cukup aware terhadap masalah ini. Jadi akan ada pertama peluncuran psikolog ke sekolah. Oke. Psikolog ke sekolah itu untuk mendampingi guru BK melihat anak-anak bermasalah ya. Ya tentu saja kita harus HIMSI itu harus memasyarakatkan kepada masyarakatnya, harus mensosialisasikan bahwa psikolog itu bukan gila. Karena orang, mohon maaf dalam tanda petik, bukan gila, orang schizophrenic ya, orang yang memang mengalami pecah kepribadian itu tidak ditangani oleh psikolog, tapi psikiater gitu kan. Psikolog hanya menangani orang yang normal bermasalah. Nah pertama edukasi dari HIMSI-nya bahwa itu tidak gila. Nah keduanya juga memang agak lain. Kalau sekarang kan ada peluncuran psikolog di puskesmas. Ya. Tempatnya itu saya sudah pernah menyampaikan ke dinas kesehatan bahwa tempat psikolog tuh nggak bisa kayak ke tempat ke dokter. Deret semua duduk di sini. Nah, kalau ketemu kan sakit apa ya? Iya itu stigma. Batuk gitu kan. Akhirnya kan stigma pada ngobrol. Kenapa? Apa ya, saya cemas. Kamu kenapa? Saya sedih. Kan praktek psikologi itu tidak begitu. Bahwa kalau kita praktek tuh, misalnya praktek nih sekarang di sini, kita harus tidak bisa ada tempat ngumpul yang seperti itu. Saya sudah sampaikan ke Dinkes juga. Memang tempatnya tersendiri. Misalnya sekarang si A jam 4. Yang si B itu datangnya 4:30. Ada jeda supaya sama tidak pasien ketemu. tidak ketemu ya. Nah, tidak ada ketemu kan tidak ada bertemu itu harus diatur sedemikian rupa. Dan kalau di puskesmas banyak itu orang akan datang takut terstigma, malas kesana. Sieun panggil yang jelema ieu jelema itu. Psikolog. Kenapa? Kecemasan. Makanya saya mengusulkannya silakan di sana ada psikolog ke wali kota itu, tapi nanti di kewilayahan aja. Jadi kewilayahan tuh sore ya kan, petugas kecamatan sudah tidak ada segala macam, di situ ada ruang psikolog, orang nggak terlalu banyak datang. Jadi stigma itu dan orang juga akan nyaman ya Kang ya untuk datang psikolog gitu kan. Karena harus ada masalah tuh, sekali lagi kalau mau sehat mental tuh kiatnya mah gampang sebetulnya, punya teman yang bisa diajak curhat. Nah, punya teman yang bisa diajak curhat itu gitu. sebetulnya salah satu kiatnya. Jangan dipendam sendiri. Manusia itu makhluk sosial yang nggak bisa hidup sendiri. Gitu. Terakhir Kang, langkah konkret apa yang harus dilakukan? Tidak hanya pemerintah Kota Bandung, terutama pemerintah Jawa Barat ya, supaya angka kecemasan atau angka masalah kesehatan mental remaja di Jawa Barat ini bisa teratasi kan? Kalau dikupas lebih banyak tuh kan sekarang kan banyak kekerasan seksual segala macam. Psikoedukasi yang masif. Psikoedukasi yang masif. Psikoedukasi. Ya, psikoedukasi, terus juga penempatan tenaga-tenaga
kesehatan, psikologi ya terutama memang yang masif juga. Jadi ya sekarang bagus ya, walaupun tadi ada kendala di semua puskesmas. Memang sudah ada aturannya, tapi kan puskesmasnya tidak siap. Ya. Nah, jadi peluncuran psikoedukasi itu yang sebetulnya sekarang itu sebetulnya sudah efektif ya. Sekarang banyak ibu-ibu pengajian gitu kan. Di mana-mana banyak ibu mengaji dengan gini, dengan ini. Ya. Nah, sekali-kali masukkanlah unsur kesehatan mental itu, psikologi itu yang harus dilakukan. Nah, bukan berarti orang sudah akan, dapat ceramah ini pasti akan baik, dapat edukasinya bukan baik ya. Enggak juga, makanya kan harus terus-menerus berkesinambungan. Ini harus dianggarkan dalam satu ini tuh. Ya, betul. Kan di kita tuh ada dinas Pemberdayaan perempuan dan anak. Perlindungan anak. Nah, rata-rata kan memang ke ekonomi. Nah, ini harus ada dong. Ya. Ada juga dinas sosial yang menangani problem-problem ya. Problem-problem itu. Nah, ini memang kurang jadi sorotan karena kita ini sekarang banyak menyorotnya ke pembangunan infrastruktur sehingga ini kurang. Padahal nah ini anak SMP ini sekarang 10 tahun mendatang bukan 15 tahun mendatang menjadi memimpin. Ya. 20 tahun mendatang gitu. Ya. Nah, kalau banyak yang problem gini akan makin menumpuk. Ya. Nah, awareness sekarang sudah mulai nih. Pak Presiden sudah menginstruksikan untuk segera kesehatan mental, Mendagri ada instruksi kepala daerah harus membuat ini. Nah, itu sudah lumayan aware. Gubernur Jawa Barat juga udah mengeluarkan surat edaran, Kang. Iya. Itu juga. Ya, gubernur kalau nggak salah kan dengan dulu Kebarak, sisa nakal Kebarak, walaupun menurut saya kurang tepat tuh ya. Ada, Kang, yang terbaru itu surat edaran gubernur kalau nggak salah nomor 44 tentang perlindungan kesehatan mental. Ya. Itu mewajibkan sekolah harus punya psikolog khusus gitu. Iya. Ya. Itu kan Permendagri yang keluarnya itu kan. Nah, ya memang itu kalau kita sebetulnya Kota Bandung tuh harusnya tahun lalu meluncurkan karena ada kendala apa baru sekarang. Nah, ini mungkin kata saya juga di sekolah tuh ada psikolog. Ini di sana ke sekolah tuh ada guru BK. Ya. Tapi guru BK ini kan hanya 1, 2 dan si guru-guru tuh harus dibekali keterampilan mendeteksi dini. Karena tidak semua guru BK berlatar belakang psikologi murni mungkin ya. Nah, makanya ditempatkan psikolog tuh misalnya nanti guru nanya itu anak ini gini-gini nih, nah psikolog yang lebih tahu. Jadi deteksi dini yang paling penting. Oke. Nah, selain anak di sekolah, tadi kewilayahan yang saya katakan memberikan edukasi. Ya, memang ini seperti circle. Sudah memberikan edukasi, ekonominya juga masih bolak-balik marah-marah deh gitu kan. Ya. Tapi teruslah nggak penyadaran terus gitu kan. Sebulan sekali jangan marah-marah, ingat anak itu. Ya. Karena ya itu tadi masalah pola asuh inilah yang paling sebetulnya paling krusial. Oke, berarti itu kuncinya ya. Kuncinya. Ada kepedulian terhadap anak, memperhatikan, mau dialog, mau ngobrol sama anak. Apalagi ayah tuh. Yap. Buat saya juga ini obrolan suka luar biasa. Nggak mau sangat memperdulikan anak gitu kan. Sibuk ke ibu. Ya, makanya sekarang banyak fenomena fatherless, kehilangan figur ayah. Oke. Mudah-mudahan saya juga bisa nanti menerapkan pola itu untuk ya minimal anak-anak saya di rumah gitu ya kan. Nah, ini obrolannya sangat menarik, tapi tentunya juga kita dibatasi waktu. Teman sejati, nanti kita akan ketemu lagi di podcast-podcast berikutnya. Tetap di Sejati Institute. Jangan lupa follow RHD Creative Network, YouTube, Instagram, dan TikTok-nya. Terima kasih Kang Ilmi atas kehadirannya. Atur nuhun pisan.